Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul PAAS versus IAAS versus SAAS, Strategi Layanan Cloud pada Startup Lokal. Next. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alia Zara Maulana dengan NIM 2023-31300 dan teman-teman saya. Saya Sekanisya Humaira dengan NIM 2023-31287. Saya Rahmanur Febriani Fauzia dengan NIM 2023-31265. Definisi dan hierarki cloud. Yang dimana di sini terdiri dari 3, yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS yang dimana masing-masing memiliki keunggulan. Yang pertama ada IaaS, di mana IaaS ini adalah infrastruktur as a service. Dia ini menyediakan sumber daya komputasi dasar seperti server virtual, penyimpanan, dan juga jaringan. Selanjutnya ada PaaS, yaitu platform as a service di mana PaaS ini keunggulannya adalah menyediakan lingkungan bagi pengembang untuk membangun, menguji, serta mengelola aplikasi tanpa pusing infrastruktur. Yang terakhir ada SaaS, yaitu software as a service, yaitu aplikasi siap pakai yang di-host di cloud dan dapat diakses langsung oleh pengguna melalui internet. Nah, ketiga model ini itu banyak digunakan oleh startup yang ada di Indonesia untuk mendukung operasional bisnis, meningkatkan skalabilitas, dan juga menekan biaya infrastruktur teknologi informasi. Oke, next. IaaS Kontrol Infrastruktur atau Traveloka. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan cloud computing terlebih dahulu, yang dimana cloud computing ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses sumber daya komputasi melalui internet tanpa harus memiliki seluruh infrastruktur secara fisik. Nah, di sini kita ini mengambil penerapan pada Traveloka, di mana Traveloka ini menggunakan IaaS untuk mengelola ribuan server virtual secara mandiri. Nah, dari situ memungkinkan mereka untuk yang pertama itu mengontrol sistem operasi dan middleware secara spesifik, selanjutnya melakukan auto scaling masif saat periode kampanye atau epic sale, dan terakhir itu dapat mengelola database besar dengan keamanan infrastruktur tingkat tinggi. Dari hasil strategis tersebut, dengan kontrol IaaS, Traveloka ini memiliki fleksibilitas penuh untuk memodifikasi lingkungan server agar sesuai dengan algoritma pencarian tiket mereka yang kompleks dan butuh latensi rendah. Next. Inovasi tanpa hambatan atau Shendit. Nah, di sini fokus pada pengembangannya. Jadi, Shendit ini itu sebagai gateway pembayaran memanfaatkan PaaS untuk meliris API cepat. Yang dimana dampaknya ini terdapat dampak-dampaknya yaitu developer fokus pada logika transaksi, bukan pengelolaan server fisik. Selanjutnya, integrasi sistem perbankan dilakukan melalui API, platform yang stabil. Dan terakhir itu mempercepat time to market produk baru hingga 50%. Nah, dari situ PaaS ini memungkinkan tim engineering candidate tetap ramping namun produktif. Karena tugas pemeliharaan platform ini dilakukan oleh penyedia layanan cloud seperti Google App Engine. Oke, next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pada bagian SAS ini, setelah kita melihat bagaimana IaaS mengontrol infrastruktur dan PaaS mendorong inovasi, sekarang kita masuk ke model layanan ketiga, yaitu SaaS atau Software as a Service. Nah, efisiensi bisnis contohnya adalah Mekari. Dengan produk populer seperti Talenta dan Jurnal yang berfokus pada efisiensi bisnis, sebagai penyedia SAS terbuka untuk UMKM di Indonesia, Mekari menawarkan solusi end-to-end yang sangat praktis. Mengapa praktis? Pertama, karena pengguna sama sekali tidak perlu melakukan instalasi perangkat keras atau lunak di kantor mereka. Semua berjalan di atas cloud. Kedua, sistem pembayarannya berbasis langganan atau operating expenditure atau OPEX yang tentunya sangat ramah bagi startup kecil maupun UMKM. Selain itu, seluruh pembaruan fitur dilakukan otomatis secara berkala oleh penyedia layanan. Dampak besarnya apa? SAS dari Mekari ini berhasil mendemokratisasi akses ke software tingkat enterprise. Artinya startup tahap awal atau UMKM sekarang bisa memiliki tata kelola administrasi, HRIS, dan ERP sekelas perusahaan raksasa tanpa harus membayar miliaran rupiah untuk membangun sistem sendiri. Selanjutnya ada analisis komparatif teknis. Perbandingan aspek teknis dari tanggung jawab user, tingkat kontrol, kemudahan deploy, contohnya seperti antara IaaS, PaaS, dan EaaS itu memberikan gambaran yang lebih jernih mengenai perbedaan ketiga model ini. Nah, melalui analisis komparatif teknis, kita bisa membandingkannya berdasarkan 4 aspek utama. Yang pertama, ada tanggung jawab penggunanya. Pada IaaS ini, pengguna bertanggung jawab penuh atas aplikasi, data, OS, hingga runtime-nya. Nah, pada PaaS, tanggung jawab menyempit hanya pada aplikasi dan data, sedangkan pada SaaS, pengguna tidak memiliki tanggung jawab teknis infrastruktur, melainkan hanya tinggal memakai layanannya saja. Kemudian, pada tingkat kontrol, selaras dengan tanggung jawab tadi, kontrol pada IaaS sangat tinggi atau penuh. PaaS berada di tingkat sedang karena kontrolnya di level kode aplikasi. Sementara SaaS memiliki kontrol yang rendah karena pengguna hanya bisa melakukan konfigurasi dasar. Kemudian, kemudahan deploy. Dari sisi ini, IaaS tergolong sulit karena membutuhkan IT administrator khusus. PaaS jauh lebih mudah karena cukup dengan upload kode program, dan SaaS adalah yang paling mudah karena prinsipnya tinggal login dan pakai. Kemudian, contoh lokal di Indonesia seperti yang sudah dibahas, contoh nyata IaaS adalah Traveloka. Untuk skalabilitas servernya, PaaS dipresentasikan oleh Sendit untuk pengelolaan API-nya, dan SaaS diwakili oleh Mekari atau Muka POS untuk solusi instan operasional bisnis. Selanjutnya, dampak adopsi cloud di Indonesia. Nah, setelah kita lihat data di lapangan mengenai apa dampak nyata dari adopsi teknologi cloud bagi ekosistem digital di Indonesia. Berdasarkan matriks yang dihimpun, terdapat 3 dampak signifikan. Yang pertama itu 35% pada efisiensi biaya IT. Startup tidak perlu lagi melakukan investasi besar di awal untuk membeli server fisik yang mahal. Kemudian 60% untuk peningkatan agilitas. Jadi perusahaan menjadi jauh lebih lincah dalam merilis produk baru atau melakukan adaptasi bisnis karena infrastrukturnya sangat fleksibel. Kemudian 99,9% rata-rata uptime. Cloud memberikan jaminan ketersediaan layanan yang tinggi, meminimalkan risiko down saat diakses oleh pengguna. Selanjutnya itu bagaimana sebuah startup menentukan pilihan di antara ketiganya. Panduannya cukup sederhana dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan serta sumber daya yang dimiliki. Yang pertama itu ada menggunakan IaaS. Saat aplikasi membutuhkan kustomisasi,
kernel OS, pengelola jaringan kompleks atau migrasi server fisik ke awan, itu sebaiknya memilih LAAS jika bisnis kita membutuhkan kontrol penuh atas infrastruktur, memiliki konfigurasi jaringan yang kompleks dan didukung oleh tim IT yang memang ahli dalam mengelola server. Sementara itu, ketika menggunakan PAS, itu fokus utamanya adalah pengembangan produk baru secara cepat tanpa ingin mengelola infrastruktur dasar. Nah, PAS itu menjadi pilihan terbaik jika fokus utama kita adalah mempercepat pembuatan aplikasi tanpa mau didebatkan oleh urusan pemeliharaan server fisik. Dan terakhir itu menggunakan SaaS itu ketika membutuhkan fungsi bisnis standar seperti email, HR, dan CRM yang tidak memerlukan pengembangan internal yang unik. Nah, terakhir itu ketika kita milih SAS, jika membutuhkannya adalah efisiensi dan kepraktisan untuk operasional sehari-hari, kita tinggal berlangganan dan langsung pakai seperti untuk sistem HR atau akuntansi. Jadi kuncinya itu adalah efisiensi dan ketetapan akannya memilih. Dan yang terakhir slide 10, next. Kesimpulannya itu transformasi digital startup lokal Indonesia sangat bergantung pada pemilihan model cloud yang tepat. Yang pertama itu ada sinergi, adalah startup seringkali menggunakan kombinasi ketiganya atau hybrid untuk mencapai efisiensi maksimal. Dan yang kedua itu skalabilitas, yaitu teknologi cloud memungkinkan startup seperti Traveloka dan Sendit bersaing di level regional. Dan yang terakhir adalah masa depan, yaitu fokus akan bergeser ke arah serverless dan AI-driven cloud service untuk otomatisasi bisnis yang lebih dalam. Sebagai kesimpulannya, ketiga layanan cloud ini, baik IaaS, PaaS maupun SaaS, bukanlah opsi yang saling bersaing, melainkan saling melengkapi satu sama lain. Startup besar seperti Traveloka, Sendit, dan Mekarim bahkan seringkali mengombinasikan ketiganya untuk mencapai performa bisnis yang optimal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.